Oke teman-teman ya, di sini saya akan menjelaskan yang terkait dari kursus yang saya buat, yaitu komputer dasar untuk pemula, dan saya akan menjelaskan yang software dan sistem operasi teman-teman ya. Oke, langsung saja mulai di sini. Nah, pada software ini adalah otak di balik perangkat keras, yaitu software yang mengatur semuanya teman-teman ya. Dan software itu ada dua, nanti ada di bagian-bagiannya. Oke, di sini langsung ada. Oke, satu, apa itu software? Dua, dua jenis utama software ya. Tiga, sistem of software. Empat, aplikasi software. Kelima, sistem operasi. Keenam, contoh-contoh sistem operasi. Tujuh, tugas utama sistem operasi. Kedelapan, kesimpulan, dan sembilan, penutup. Oke teman-teman, langsung saja, yaitu yang ke satu, apa itu software? Software adalah program dan data di dalam komputer. Kenapa? Karena software itu yang memprogram semua data-data dalam komputer. Semua itu yang mengatur itu perangkat lunak atau software ya. Bagian yang tidak bisa disentuh, ya betul. Kenapa software itu tidak kenapa bagian yang tidak bisa disentuh? Karena non fisik teman-teman. Berbeda dengan hardware, perangkat keras, yaitu yang bisa diraba teman-teman ya. Mungkin kalian juga tahu perbedaan software dan hardware. Ya semoga aja kalian tahu. Oke, next. Dua jenis utama software. Dua jenis utama software yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu adalah ada sistem software atau operasi sistem teman-teman ya. Yang kedua, aplikasi software, ada perangkat aplikasi. Jadi ada dua jenis utama software, itu ada dua ya. Yang paling penting dan paling utama itu adalah operasi sistem, atau kalau di sini sistem software ya, perangkat sistem. Aplikasi software, sorry, kalau aplikasi software itu kayak aplikasi biasa sih. Next, sistem software di sini menjelaskan sistem software, yaitu tugasnya mengatur kerja hardware dan menjalankan aplikasi. Jadi operasi sistem ini adalah yang mengatur semua pekerjaan hardware, menjalankan aplikasi. Kalau teman-teman itu membuka searching gitu, Chrome atau apa, itu kan gak mungkin gitu tiba-tiba hardware yang ngatur itu semua dan itu bawaan dari hardware. Enggak teman-teman, itu tuh ada yang ngaturnya, yaitu adalah sistem operasi teman-teman. Sistem operasi itu adalah contohnya apa aja ya? Windows, Linux, dan macOS. Next, aplikasi software. Aplikasi software digunakan untuk tugas spesifik oleh pengguna. Kenapa pengertian digunakan untuk tugas spesifik oleh pengguna? Karena aplikasi software itu adalah contohnya banyak sekali teman-teman. Ada Microsoft Word untuk mengetik, Photoshop untuk desain, Google Chrome untuk searching ya, website. Jadi teman-teman mungkin bisa membedakan antara sistem operasi dan aplikasi software. Sistem operasi itu ya tadi sebelumnya itu adalah untuk mengatur semua hardware sama aplikasi software ini. Kalau untuk aplikasi software, yang ditugaskannya itulah oleh pengguna gitu. Jadi bebas aplikasi software ini mau diinstal atau enggak juga kan, karena tugasnya spesifik oleh pengguna sesuai keinginan teman-teman aja. Bisa untuk game, desain, searching, dan mengetik. Next, fokus sistem operasi. Nah ini teman-teman yang paling utama di dalam pembahasan kali ini itu adalah sistem operasi teman-teman. Oke, pertama, OS adalah sistem software pertama dan paling penting. Betul sekali, karena yang paling penting itu adalah OS dulu teman-teman. Kalau di perangkat lunak ya, sebenarnya sih dari semua ini tuh adalah otaknya itu adalah otaknya sistem operasi. Otaknya komputer itu adalah sistem operasi teman-teman. Jadi yang ini kita ngebahasnya ke perangkat lunak, berbeda dengan hardware ya. Berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan hardware. Jadi diibaratkan sebagai kurirnya teman-teman. Jadi di prosesnya itu oleh sistem operasi untuk menampilkan aplikasi lain kayak WhatsApp, kayak game, itu kan dibutuhkannya sistem operasi Windows. Ya, next.
contoh-contoh sistem operasi. Ya, ini adalah contoh saja yang paling umum, itu yang paling banget umum dan paling banyak dikenal itu adalah Windows, teman-teman. Mungkin sebagian orang juga tahu ada apa aja sistem operasi itu, adalah Windows, Linux, macOS, dan Mobile OS. Itu yang sekarang kalian gunakan. Apa? HP, teman-teman. Mobile OS itu. Contohnya itu ada Android, iOS, HP, tablet, dan yang lainnya, teman-teman. Kalau di sistem operasi seperti komputer atau laptop itu paling juga Windows, Linux, dan macOS. Kalau macOS itu untuk perangkat Apple, teman-teman, dan ke umum. Mungkin ada, karena saya juga pernah lihat gitu, ada yang macOS nya diinstal di komputer, di laptop kalau gak salah. Itu mungkin saya harus cari tahu lagi, tapi yang paling saya tahu itu adalah Windows, Linux, udah itu aja, teman-teman, dan Mobile OS. Kalau macOS saya belum pernah ya, mungkin teman-teman bisa searching tentang apa itu macOS atau yang lainnya ya. Oke, next. Tugas utama sistem operasi. Tugas utamanya itu adalah untuk memanajemen proses atau program yang berjalan. Contohnya kalian buka Chrome, itu yang mengatur program itu adalah sistem operasi, teman-teman. Kedua juga manajemen memori, mengatur penggunaan RAM. Betul, kalau kita misalkan RAM 2 GB itu digunakan semua, itu pasti bakal hang, teman-teman, si komputer itu. Tapi dengan adanya sistem operasi, semua itu teratur, nggak terlalu berlebihan gitu penggunaan RAM-nya. Oke. Ketiga, manajemen file dan perangkat, mengelola file dan printer. Ya betul, sistem operasi itu banyak fungsinya, dan paling banyak fungsinya dari yang lainnya, teman-teman ya. Karena sistem operasi itu paling penting untuk kita mengatur semuanya itu dari sistem-sistem Windows atau apalah, antara muka UI menjadikan tampilan agar mudah digunakan. Betul, karena sebelumnya komputer itu cuman bertujuan itu untuk mesin ketik, teman-teman ya, yaitu mesin hitung, bukan mesin ketik, mesin hitung ya. Jadi diciptakannya komputer itu adalah untuk menghitung. Jadi belum ada nih kayak gini, belum ada tampilan, belum ada kayak gini, itu enggak ada. Cuman mungkin shell, kalau kalian tahu itu adalah, kalau diibaratin itu kayak Linux lah, karena Linux itu masih berbasis SH ya, SSH gitu. Oke, next. Kesimpulan, sistem operasi atau OS adalah otaknya komputer, teman-teman. Tanpa OS, semua hardware hanyalah tumpukan besi yang mati. Ingat itu. Oke, penutup. Terima kasih. Pertanyaan? Ajukan pertanyaan singkat untuk mancing diskusi, misalnya menurut Anda iOS mana yang paling stabil. Thank you ya. Oke, teman-teman. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang software dan sistem operasi. Kalian bisa mengakses kursus ini untuk belajar, untuk menambah wawasan. Silahkan kunjungi link yang saya ini bagikan ya. Sebenarnya ini bukan untuk umum, karena saya juga belum siap gitu untuk menguji semua orang. Jadi cuman tergat aja. Oke, pokoknya penjelasan intinya adalah software dan sistem operasi. Semoga bisa disaring oleh kalian yang menonton penjelasan singkat, dan mungkin kalian juga bisa menyaringnya lah, pasti bisa. Karena yang saya siapkan pertanyaan di tesnya itu sama jawabannya itu ada semua ya, yang tadi saya jelaskan, seperti apa itu software, terus juga dua jenis software ada apa aja, terus contoh-contoh apa, contoh-contoh sistem operasi juga itu ada, teman-teman, dan tinggal diulang-ulang aja ya. Oke, thank you. Sorry kalau ada salah kata dan salah pengucapan atau kurangnya saya dalam menyampaikan informasi terhadap menjelaskan dari software dan sistem operasi. Mungkin saya harus perbaiki lagi, tapi semoga ini bermanfaat ya. Silahkan